Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi quotation, penjualan, surat jalan, invoice, pembayaran, biaya-biaya, dan laporan laba rugi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ngisi data perusahaan dulu. Data perusahaannya kita ubah dulu, misalkan CV in huruf besar aja ya. CV Inspirasi Software. Nah, ini alamat-alamatnya udah oke semua. Saya simpan aja di sini ya, data berhasil diedit. Kemudian ini user-usernya yang menggunakan aplikasi. Nah, ini pajaknya kita tentukan dulu apakah 11% atau 12%. Di sini data udah saya siapkan, ini pajaknya 11%. Kemudian kita mulai dengan penawaran. Datanya akan saya hapus dulu semuanya ya. Data saya akan hapus dulu semuanya. Misalkan nanti ada beberapa model penawaran nih. Model yang pertama 01, misalkan ini contoh ya. Pen, kemudian IS, dari software maksudnya, bulan, dan tahun. Tanggalnya silakan ditentukan. Kemudian nomor satu, misalkan pekerjaan satu, pekerjaan dua, pekerjaan tiga. Oke. Nomor dua, barang satu, barang dua, barang tiga. Nah, kalau untuk pekerjaan, misalkan ininya tidak diisi, misalkan harga-harga pretelannya nggak diisi langsung, misalkan seperti ini boleh. Nah, tapi kalau untuk barang, misalkan mau diisi begini boleh. Ini terserah, ini terjun bebas sebenarnya, ya. Misalkan ini harganya. Nah, kalau mau dikasih diskon, misalkan ini diskon 50.000, gitu. Nama pengirimnya, nah di sini sudah saya siapkan nih nama pengirim. Maksudnya biar saya nggak usah ngetik lama-lama gitu. Nah ini nama pengirimnya. Kemudian nama penerimanya sudah, ini contoh nih, sudah saya siapkan. Misalkan, nah gitu. Ini tinggal kita simpan keterangannya, misalkan pembayaran boleh dicicil 3 kali. Kemudian transfer ke rekening BCA nomor 066 0525 947 atas nama Uus Rusmawan. Kemudian konfirmasi pembayaran dilakukan ke nomor HP 0812 8438. Ini contoh aja ya. Kemudian kita simpan. Oke, itu penawaran yang pertama. Kemudian kita coba penawaran yang kedua. Misalkan 02, pen, IS, bulan, tahun. Nah, ini si pengirim nggak saya buang supaya cepat karena pengirimnya kita-kita juga gitu. Nah, sekarang penerima yang kedua, ini contoh. Ini saya siapkan supaya cepat aja sih ngetiknya gitu. Kemudian misalkan eh, A gitu. Satu, misalkan pekerjaan satu, kemudian dua, pekerjaan dua, kemudian B, misalkan satu, barang satu, dua, barang dua. Nah, kalau mau langsung boleh. Nah, misalkan gitu, ini nggak diisi tidak apa-apa. Mau diisi silahkan. Nanti dia akan melakukan perhitungan sendiri dengan pajak sebesar 11%. Kemudian ini keterangannya. Nah, saya cobain dulu ya. Supaya keterangannya nggak capek ngetik, saya coba cari di sini. Kemudian kita klik. Nah, gitu. Jadi langsung bisa diambil dari data sebelumnya. Biar nggak capek ngetiknya. Kalau udah selesai, kita simpan. Oke. Nah, ini data masih bisa diedit nih.
Ini masih bisa diedit. Silakan kalau mau ditambah, mau dikurangin, bisa. Yang ini juga. Kalau mau ditambah, mau dikurangin bisa. Kalau mau diedit, gitu. Setelah diedit, tinggal klik aja simpan, gitu. Kemudian kita lanjut ke proses penjualan. Nah, penawaran nomor satu, di sini nomor penjualannya misalkan 01 JL IS bulan. Silahkan ketik sesuai dengan kebutuhan. PO dari customernya misalkan PO 01, tanggalnya misalkan tanggal 1 November 2024. Nah ini kalau tidak ada tambahan apapun bisa langsung disimpan. Tapi kalau masih ada tambahan masih boleh diedit ini di sini. Pekerjaan 4, pekerjaan 5, masih bisa diedit, boleh, silakan. Kemudian kerjaan 6. Ini mau langsung dikasih angkanya boleh. Nah, gitu. Jadi ini random banget ini. Silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, ini pajak-pajaknya sudah berubah, totalnya sudah berubah karena ada tambahan. Kemudian kita klik simpan, lalu kita jawab yes, gitu. Begitupun dengan penjualan nomor 2. Misalkan 02 JL IS bulan tahun. Ini PO dari customernya misalkan PO 2, tanggalnya misalkan tanggal 5 November 2024. Kalau tidak ada perubahan apa-apa di sini, tidak ada editan, tinggal diklik simpan. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dicetak nih. Klik cetak faktur penjualan. Nah, ini faktur penjualan di sini. Nah, di bawah itu ada nih orang-orang yang menandatangan di sini. Ini tuh diambilnya dari data. Ini kita cetak dulu. Nah, ini ya. Ini diambilnya dari data perusahaan tadi nih. Begitupun dengan penawaran harga ini nih. Kita cetak penawaran harganya nih. Ya, cetak penawaran harganya. Ini bisa dicetak juga penawaran harganya. Itu. Nah, ini data-data yang tadi itu, ini si penanda tangan diambil dari sini. Nanti bisa diubah aja, silahkan diubah di sini nih. Nama-nama orangnya. Ya, misalkan Turisnawati di sini jabatannya sebagai apa, Kabag Keuangan misalkan. Simpan gitu. Nah, nanti pada saat dicetak dia akan berubah menjadi Kabag Keuangan di sini. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Oke, sekarang kita lanjutkan ke surat jalan. Penjualan nomor satu nah, dengan surat jalan nomor sorry 01 SJ IS bulan tahun. Nah, di sini kalau ada data-data yang belum selesai, di sini misalkan yang udah selesai yang ini ya. Ini misalkan satu, satu, satu misalkan. Berarti yang ini belum selesai nih. Ya, yang ini belum selesai. Maka kita biarkan aja karena yang nol ini tidak akan disimpan. Nah, sekarang kita akan simpan nih. Klik simpan. Klik, data sudah benar. Oke. Nah, maka yang tersimpan hanya yang dikirim aja tadi. Nah, berarti penjualan yang nomor satu ini ya, yang akan kita kirim berikutnya kan yang ini nih. Nah, yang ini boleh di escape nih, escape, 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 karena dia dinyatakan sudah selesai. Baru sekarang kirim ini satu, dua, tiga, kirim satu, satu, satu. Tinggal lihat aja di sini jumlahnya, ya. Nah, ini data udah oke semua nih. Dengan surat jalan nomor 2 SJ IS bulan tahun, katakan ini selesai. Karena tidak ada yang nol nih jumlah kirimnya, gitu. Maka kita simpan. Nah, ini bisa dicetak nih. Bisa dicetak, surat jalannya dicetak. Nah, ini jumlah kirimnya sekian, sekian, sekian. Dan ini ada orang-orang yang menandatangannya.
gitu. Begitupun yang dengan yang ini bisa dicetak surat jalannya, gitu. Keterangan tadi saya kosongkan semua, silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Setelah surat jalan selesai, kita mulai menuju ke invoice. Oh, masih ada. Kita coba dulu deh yang ini, yang surat jalan yang kedua, ya. 03 SJIS bulan tahun gitu. Ini anggap selesai karena ini udah dikirim semua nih. Misalkan satu, satu, dua, dua gitu. Misal, ini contoh ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sekarang kita mulai ke invoice. Jadi invoice-nya udah ada dua nih. Surat jalan nomor satu dengan invoice nomor 01 INVIS bulan tahun 2024. Nah, kita tinggal klik langsung, tinggal ngisi nomor aja sih kalau di sini. Pilih nomor surat jalannya, pilih invoice-nya. Nomor penjualannya gitu ya. Pilih, ketik invoice-nya. Kita simpan. Begitupun dengan ini, nomor 2. Invoice-nya nomor 2, INV, IS, bulan 2024. Gitu. Tinggal, kalau ini tinggal ngisi nomor invoice-nya. Dan di atasnya itu ada informasi tentang nomor invoice yang terakhir supaya kita bisa mengurut di sininya nih. Kalau misalkan kita salah ngisinya begini, ya, kemudian kita simpan, nah dia mengatakan ada kesalahan karena dia double. Jadi masih bisa diperbaiki ini ganti dengan nomor 02 gitu. Oke, kita simpan. Kalau udah benar baru. Nah, di sini invoice-nya bisa kelihatan lagi nih. Invoice-nya bisa kelihatan. Kita cetak misalkan invoice ini, klik cetak invoice. Ini invoice-nya ditandatangan oleh orang-orang yang berwenang. Kemudian ini pun invoice-nya dicetak oleh orang-orang yang berwenang di sini. Oke, kemudian menuju ke pembayaran. Nah, invoice nomor satu, ini kan boleh dicicil 3 kali nih dengan nomor bayar. Kita ceritanya udah nerima dari customer. Nomor bayarnya misalkan seperti ini, nomor bayarnya. Untuk pembayaran apa? Biaya pembuatan pagar teralis besi untuk PT Sinar Jaya Abadi. Berapa dibayarnya? Nah, ceritanya dibayar 259.400 terlebih meter, kemudian klik simpan. Kalau di sini masih ada sisa, maka nomor invoice ini tidak akan hilang. Gitu. Simpan. Oke. Nah, gitu. Jadi kita bisa mencetak kwitansinya. Ini kwitansinya nih. Ya, kwitansinya. Kemudian masih invoice nomor satu. Karena kan invoice nomor satu masih tersisa 7 juta nih. Dengan nomor bayar dari dia misalkan begitu. Untuk pembayaran, nah ini cicilan kedua kan. Ambil aja dari sini. Berarti cicilan kedua gitu. Biar kita cepat ngetiknya gitu. Dibayar berapa? Misalkan dibayar 3 juta dulu. Enter. Berarti kita simpan. Benar nih. Nah, nah yang ini kita cetak kwitansinya. Kwitansi pembayaran. Kemudian terakhir nih, terakhir kita habisin aja, untuk pembayarannya, pembayaran yang cicilan ketiga. Ini kita habisin aja 4 juta. Kita biarkan lalu kita jawab, klik simpan. Maka invoice nomor ini akan hilang nantinya. Oke, nah selesai. Nah ini invoice udah hilang yang nomor satu. Gitu. Ini bisa dicetak kwitansinya. Dan terakhir di sini ada, kita lihat dulu laba ruginya nih. Laporan laba rugi, kita klik dulu. Oh, dari saya perbaiki dulu. Sebentar, ini seharusnya, sorry saya perbaiki dulu ya. Ini saya akan tutup dulu, tutup dulu di proses pembayaran. Di pembayaran itu harusnya, ini ada satu
objek database yang saya buang jadi masih kebaca sama dia di key pembayaran di sini. Database-nya di sorry, sorry. Udah. Oh, bukan di sini, di laporan laba rugi atau kas laporan kas apa? Nah, di sini coba dulu deh. Eh, remove. Nah, ini dia nih. Ini kita hapus dulu. Udah nggak ada. Soalnya udah nggak ada dia. Apa ya kaset report. Oke. Nah, saya mulai lagi. Jadi ada perubahan sedikit tadi di laporan laba ruginya. Nanti kita lihat laporan laba rugi. Kita lihat laporan laba ruginya. Klik. Nah, ini dia laporan laba ruginya baru sekarang muncul. Ini kan belum ada biaya nih, ya. Ada pembayaran dari PT yang sama sekian kali cicilan. Sekarang kita coba nih pemasukan, ada biaya nih misalkan. Pada tanggal 28, misalkan ada biaya angkut barang ke tempat eh, customer. Misalkan ini 100.000. Kemudian ada biaya apa ya? Sorry, sorry di sini misalkan beli pembersih lantai, beli pembersih lantai misalkan 50.000. Nah, ini kita simpan. Nah, maka nanti di laporan laba ruginya nah udah mulai kelihatan nih. Ada biaya angkut barang, ada ini, maka udah ada pengeluarannya. Gitu. Jadi udah ada biaya yang dikeluarkan. Oke, sekarang kita lihat laporan kasnya nih. Laporan kas hariannya seperti ini. Hampir mirip seperti laporan laba rugi tadi sih sebenarnya, Mang. Ya, coba refresh dulu laporan kasnya. Oh, ini laporan kas ini ada yang kurang nih. Harusnya ada pengeluaran. Oh, sorry. Karena pengeluaran ini terjadi di tanggal 28. Nih. Nah, tapi kalau kita pilihnya dari tanggal 28 sampai 29, maka gitu. Sorry, sorry, sorry. Nah, seandainya di sini ada biaya lagi, misalkan biaya listrik bulan November 2024, misalkan sebesar 257, kemudian biaya gaji pegawai bulan November 2024, misalkan 4.790. Ini contoh aja. Nah, maka ini akan rugi nih. Kita lihat laporan laba rugi di bulan ini rugi enggak? Oh, masih laba, sorry. Karena pendapatannya sampai 7 juta nih pendapatannya. Gitu. Nah, coba sekarang kita lihat kasnya yang tanggal 29. Nah, ini masuk nih. Biaya listrik, biaya pegawai. Tapi kalau yang bulanan, nah ini ada. Jadi bisa harian, bisa tanggal sekian sampai tanggal sekian, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, seperti itu kira-kira. Ini laporan penawaran yang bulan ini, ya yang tanggal hari ini. Ini bisa kita cetak. Kita cetak. Nah, ini dia. Ini laporan penawaran ini. Seperti ini. Kemudian laporan penawaran per nomor. Cetak. Nah, ini nomornya. Gitu. Ini kurang panjang nih. Kurang panjang dia. Jadi nanti bisa dihabisin semua sama saya sampai ke kanan supaya ininya lebih rapi. Kemudian berdasarkan nama orang, berdasarkan nama customer maksudnya. Kita cetak customer ini. Nah, ini kalau customernya sudah order berkali-kali, ini bisa dilihat di halaman berikutnya gitu ya. Next page gitu. Seperti itu. Hal yang sama terjadi di penjualan. Nih,
cetak. Nah, ini penjualannya nih. Jadi data-data penjualan, penawaran bisa dilihat di laporan-laporan di sini. Yang bulan ini, yang penjualan nomor satu, ini dia datanya. Jadi ini cenderungnya ke umum gitu ya, umum. Semua proses di sini. Ini kita bisa cetak gitu. Nah, seperti itu kira-kira aplikasinya ada surat jalan, sekian, sekian, sekian. Ini surat jalan seluruhnya bisa kita cetak. Udah dibagi-bagi per nomor nih surat jalannya, gitu. Udah kelihatan di sini. Begitupun dengan invoice. Nah, invoice sudah banyak di situ. Sudah banyak. Kalau kita ingin per nomor ya tinggal dicetak aja. Ini per nomor, per customer. Kebetulan customernya baru dua sih. Kalau udah banyak mah ntar rame di sini. Gitu. Oke, begitupun dengan invoice. Nah, bisa dicetak invoice-nya. Oke, kemudian laporan pembayaran. Nah, ini kita cetak juga. Seperti itu kira-kira contoh dari aplikasi penawaran harga, kemudian penjualan, surat jalan, invoice, pembayaran, entry BBA sampai laporan laba ruginya ada di sini semua nih. Oke. Nah, ini laporan rugi, ini laporan arus kasnya seperti ini. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan hubungi nomor di sini nih 0812 8438 118. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.